Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi mata kuliah proses manufaktur. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengecoran logam atau die casting. Apa itu dan bagaimana caranya dan apa saja yang digunakan seperti itu. Mari kita bahas. Itu pengecoran logam atau die casting. Jadi, pengecoran logam ini merupakan suatu proses yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Seperti itu. Nah, untuk menghasilkan hasil coran yang berkualitas, maka diperlukan pola yang berkualitas tinggi, baik dari segi konstruksi, dimensi material polanya, dan juga kelengkapan lainnya. Pola ini digunakan untuk memproduksi cetakan. Jadi tadi namanya pengecoran, itu ada cetakannya, lalu kita tuangkan logamnya di situ untuk membuat suatu benda, suatu part, seperti itu. Nah, pada umumnya cetakan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas atau cup dan bagian bawah atau drak, sehingga setelah pembuatan cetakan selesai, pola akan dapat dicabut dengan mudah dari cetakan. Jadi cetakannya ada dua, ada cupnya dan ada bagian bawahnya atau drak, ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi dia bisa pada saat dicetak, pada saat sudah selesai dia bisa diangkat seperti itu. Selanjutnya inti dibuat secara terpisah dari cetakan. Jadi selain cetakan ada yang namanya inti. Nah, inti ini dibuat dari pasir kuarsa yang dicampur dengan air kaca atau water glass atau natrium silikat. Dari campuran pasir tersebut dimasukkan ke dalam kotak inti, kemudian direaksikan dengan gas CO2 sehingga menjadi padat dan keras. Inti disetting pada cetakan, kemudian cetakan diassembly atau dirakit dan diklaim. Seperti itu. Kelebihan dari pengecoran logam ini yaitu dapat membuat bentuk yang rumit, dapat menghemat waktu dan pengerjaan produk massal, dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan, ukuran produk tidak terbatas, dan juga bahan dapat dilebur ulang. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil, permukaan secara umum lebih kasar dibandingkan proses pemesinan, dan toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding produk pemesinan. Karena tadi dia ibaratnya cetakan seperti itu ya. Selanjutnya, proses pengecoran. Nah, jadi proses pengecoran ini meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang pasir cetakan. Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Jadi kalau beratnya sendiri itu berbeda-beda gitu. Proses pengecoran secara garis besar dapat dibedakan dalam proses pengecoran dan proses percetakan. Pada proses pengecoran tidak digunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan. Sedangkan pada proses pencetakan logam cair ditekan agar mengisi rongga cetakan. Karena pengisian logam berbeda, cetakan pun berbeda. Sehingga pada proses percetakan, cetakan umumnya dibuat dari logam. Pada proses pengecoran, cetakan biasanya dibuat dari pasir, meskipun ada kalanya digunakan pula plester, lempung, keramik, atau bahan tahan api lainnya. Seperti itu. Jadi ada proses pengecoran dan proses percetakan. Jadi kalau pengecoran tadi itu tidak perlu ditekan seperti itu, tapi kalau proses pencetakan itu perlu penekanan. Cetakan pasir merupakan cetakan yang paling banyak digunakan, yaitu karena memiliki keunggulan. Yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar, dan jumlah produk dari 1 sampai jutaan. Nah, untuk jenis bahan cetakan ini kebanyakan pasir yang digunakan dalam bahan pengecoran gitu ya. Untuk jenis bahan pengecoran ini kebanyakan pasir yang digunakan dalam pengecoran adalah pasir silika. Pasir merupakan produk dari hancurnya batu-batuan dalam jangka waktu yang lama. Di sini kenapa sih kok menggunakan pasir? Di situ karena menggunakan pasir sebagai bahan cetakan karena murah dan ketahanannya terhadap temperatur tinggi. Jadi pasir itu murah dan tahan terhadap temperatur tinggi. Ada dua jenis pasir yang umum digunakan, yaitu naturally bonded atau bank sand dan juga sintetik atau lake sand. Karena komposisi yang mudah diatur, pasir sintetik lebih disukai oleh banyak industri pengecoran. Nah, kalau jenis bahan cetakan di sini yaitu
bahan cetakan ini kan dia bisa menerima panas. Jadi eh, untuk bahan cetakan harus memiliki kestabilan mekanis yang diandalkan. Nah, jadi beberapa bahan cetakan itu ada pasir tanah liat, di mana pasir tanah liat ini ada pasir kering dan pasir basah, lalu ada pasir minyak, lalu ada pasir damar buatan atau resinoid, ada pasir kaca air, ada dan pasir semen. Kalau pasir tanah liat ini yaitu terdiri atas campuran pasir kuarsa dengan tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat. Kalau pasir kering itu pasir tanah liat di mana setelah dibentuk menjadi cetakan harus dikeringkan terlebih dahulu. Kalau pasir basah itu pasir tanah liat yang telah dibentuk menjadi cetakan tidak perlu pengeringan. Ini adalah urutan proses pengecoran, ada prosedur pembuatan cetakan, pembuatan pola, pasir inti, peralatan mekanik, logam, dan penuangan dan pembersihan benda cor. Untuk pola sendiri ada dua jenis, yaitu pola yang dapat digunakan berulang-ulang dan pola yang sekali pakai. Lalu ini adalah prosedur pembuatan cetakan. Jadi cetakan itu dikualifikasikan berdasarkan bahan, ada cetakan pasir basah, cetakan kulit kering, cetakan pasir kering, cetakan lempung, cetakan furan, cetakan CO2, cetakan logam, terutama digunakan pada proses cetakan die casting, cetak tekan, seperti itu. Lalu cetak khusus yang dapat dibuat dari plastik, kertas, kayu, semen, plester, atau karet. Prosedur pembuatan cetakan, yaitu pembuatan cetakan di meja dilakukan untuk benda cor yang kecil, pembuatan cetakan di lantai dilakukan untuk benda cor berukuran sedang atau besar, pembuatan cetakan sumuran, dan juga pembuatan cetakan dengan mesin. Di sini dalam pembuatan cup, drag, dan permukaan pisah harus mempertimbangkan hal berikut. Pola harus mudah dikeluarkan dari cetakan. Penempatan inti harus mudah dan dibuat secara teliti. Sistem saluran harus dapat mengalirkan logam cair dengan mudah dan hasilnya optimum. Permukaan pisah dibuat seminimal mungkin. Selanjutnya adalah pola dan inti. Nah, inti sendiri itu adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan, kemudian dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk lubang atau rongga dalam suatu coran. Telapak inti memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada telapak inti mendatar bertumpu dua, telapak inti dasar tegak, telapak inti untuk penghalang menggantung, telapak inti lebih, telapak inti pacang, dan telapak inti berhubungan. Macam-macam pola, ada pola pejal. Nah, pola pejal ini adalah pola yang bentuknya hampir serupa dengan bentuk coran. Macamnya ada pola tunggal, pola belahan, pola setengah, pola belahan banyak, pola penarikan terpisah, dan pola penarikan sebagian. Ada pola plat pasangan. Di sini merupakan plat yang pada kedua sisinya ditempelkan pola dan sistem salurannya. Pada pola ini cocok untuk produksi massa coran berukuran kecil. Lalu ada pola plat kup dan drag. Nah, pola dilekatkan pada dua buah plat. Demikian juga saluran masuk, saluran turun, pengalir, dan penambah. Ada pola cetakan sapuan. Di sini untuk benda coran bentuk silinder atau putar. Pola ini dibuat dari plat dengan sebuah pengerat atau pemutar di tengahnya. Ada pola pengerat dengan penuntun. Di sini pola ini dipergunakan untuk pipa lurus atau lengkung dengan penampang tidak berubah. Ada pola penggeret atau rangka cetak. Nah, di pola penggeret dengan rangka cetak ini untuk kondisi di mana pola dapat ditukar secara konsentris. Lalu ada pola kerangka A. Di sini untuk lengkungannya yang berbeda. Ada pola kerangka B. Pola ini digunakan untuk produk yang tidak lebih dari 2. Bahan untuk pembuatan pola itu ada kayu, resin, atau logam. Pembuatan pola dibagi menjadi pelat bulat, silinder, setengah lingkaran, segi 4 siku, pelat biasa menurut bentuk dari setiap bagian pola.
Pemeriksaan ukuran dilakukan dengan mistar susut, jangka ukur, pengukuran permukaan, dan alat pengukur umum lainnya. Selanjutnya ada proses pengecoran. Jadi proses pengecoran ini dengan menggunakan cetakan pasir merupakan proses yang tertua. Jadi proses pengecoran dengan menggunakan pasir itu adalah proses tertua dan pertama yang pembuatan benda dari bahan dalam proses pembuatan benda dari bahan logam. Jadi ini perkiraannya dari 4000 sebelum Masehi seperti itu. Proses ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan atau keandalan yang tinggi. Material yang biasa dibuat dengan cara ini adalah besi tuang, seperti besi tuang kelabu, besi tuang putih, besi tuang nodular, dan besi tuang malleable. Besi tuang campuran, aluminium campuran, brass, bronze, dan lain-lainnya. Proses pengecoran yang menggunakan cetakan pasir sebagai bahan cetakan adalah dengan menuangkan logam cair ke dalam rongga cetak. Keuntungan proses pengecoran yaitu dengan cetakan pasir ada 3. Dapat dibuat dalam berbagai ukuran mulai dari 0,8 kg hingga 300 ton. Dapat dibuat dalam berbagai variasi bentuk, dapat dilakukan secara otomatis. Kerugiannya, diperlukan toleransi ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cara pengecoran lain. Dapat mempercepat keausan pahat potong. Jadi pahat potongnya cepat aus, cepat rusak seperti itu bila dilakukan proses pemesinan. Karena kulit produk yang dihasilkan mungkin mengandung pasir karena dia itu kasar dan keras seperti itu. Adanya biaya tambahan untuk pembuatan pola dan inti. Ini adalah proses pengecoran. Ini ada cetakan terbuka, yang ini adalah cetakan tertutup. Ini adalah contoh hasil-hasil pengecoran. Jadi di sini ada produk-produk yang biasa digunakan untuk spare part mobil, untuk spare part motor, spare part mesin, dan lain sebagainya. Coran juga memiliki cacat. Nah, apa saja sih cacat pada coran? Jadi cacat yang terjadi pada coran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain desain pengecoran dan pola, pasir cetak dan desain cetak dan inti, komposisi muatan logam, proses peleburan dan penuangan, dan juga sistem saluran masuk dan penambahan. Lalu macam-macam cacatnya itu ada cacat ekor tikus tak menentu atau kekasaran yang meluas, lubang-lubang, retakan, permukaan kasar, salah alir, kesalahan ukuran, inklusi dan struktur tak seragam, deformasi, dan cacat-cacat tak nampak. Kalau cacat ekor tikus ini merupakan cacat di bagian luar yang dapat dilihat dengan mata. Bentuk cacat ini mirip seperti ekor tikus yang diakibatkan dari pasir permukaan cetakan yang mengembang dan logam masuk ke permukaan tersebut. Kekerasan yang mengeluas merupakan cacat pada permukaan yang diakibatkan oleh pasir yang tererosi. Penyebab dari cacat ekor tikus ini antara lain yaitu kecepatan penuangan terlalu lambat, lalu temperatur penuangan terlalu tinggi, ketahanan panas pasir cetak rendah, terjadi pemanasan setempat akibat letak saluran turun yang salah. Dan juga pasir cetak banyak mengandung unsur kental atau lumpur, perbaikan cetakan yang tidak sempurna, pelapisan cetakan terlalu tebal, kepadatan cetakan pasir yang kurang, lubang angin pada cetakan kurang. Untuk mencegah timbulnya cacat tikus, yaitu bisa menggunakan pasir cetak yang berkualitas, tahan panas dan tidak banyak mengandung unsur lumpur, pembuatan cetakan yang teliti, baik pemadatan yang cukup, lubang angin yang cukup, dan pelapisan tipis yang merata, membuat saluran turun yang tepat sesuai bentuk coran, dan juga mengecek temperatur logam sebelum penuangan. Temperatur tuang harus sesuai yang disyaratkan. Melakukan penuangan dengan kecepatan yang cukup dan kontinu. Cacat lubang ini ada selanjutnya untuk cacat yang lubang-lubang ini ada beberapa jenis. Ada rongga udara, biasanya kita ada melihat suatu produk gitu ya, di situ ada kayak bergelembung, itu adalah rongga udara. Lalu ada yang lubang jarum, dia titik-titik kecil-kecil seperti itu. Ada rongga gas oleh CIL dan juga penyusutan dalam, penyusutan luar, dan juga rongga penyusutan. Lalu kalau cacat retakan, ini dapat disebabkan oleh penyusutan atau akibat tegangan sisa. Keduanya dikarenakan proses pendinginan yang tidak seimbang selama pembekuan. Penyebab cacat retakan yaitu perencanaan coran yang tidak memperhitungkan proses pembekuan, seperti perbedaan tebal dinding coran yang tidak seragam. Lalu pemuaian cetakan dan inti menahan
pemuaian dari coran. Ukuran saluran turun dan penambah yang tidak memadahi. Upaya untuk mencegah cacat retakan adalah yaitu dengan menyeragamkan proses pembekuan logam dengan memanfaatkan cil bila perlu, pengisian logam cair dari beberapa tempat, waktu penuangan harus sesingkat mungkin, menghindari coran yang memiliki sudut-sudut tajam, dan menghindari perubahan mendadak pada dinding coran. Selanjutnya ada cacat permukaan kasar, yaitu menghasilkan coran yang permukaannya kasar. Cacat ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti cetakan rontok, kup terdorong ke atas, pelekat, penyintaran, dan penetrasi logam. Ada cacat salah alir, ya di situ dikarenakan logam cair tidak cukup mengisi rongga cetakan. Umumnya terjadi penyumbatan akibat logam cair terburu membeku sebelum mengisi rongga cetak secara keseluruhan. Jadi logam cairnya itu membeku duluan gitu sebelum dia mengisi rongga cetak. Jadi dia proses pembukaannya itu lebih cepat daripada dia mengisi rongga-rongga cetaknya. Tadi diakibatkan karena corannya terlalu tipis, temperatur penuangan terlalu rendah, laju penuangannya terlalu lambat, sehingga karena laju penuangannya itu lambat, sehingga dia sebelum sampai ke rongga-rongga corannya dia sudah membeku. Lalu aliran logam cair tidak seragam akibat sistem saluran yang jelek, lubang angin pada cetakan kurang, sistem penambahan yang tidak sempurna. Pencegahannya yaitu temperatur tuang harus cukup tinggi, kecepatan penuangan harus cukup tinggi, perencanaan sistem saluran yang baik, lubang angin yang harus ditambah, dan juga menyempurnakan sistem penambah. Lalu ada cacat kesalahan ukuran, ini akibat kesalahan dalam pembuatan pola. Lalu ada cacat inklusi dan struktur tak seragam, itu karena masuknya terak atau bahan bukan logam ke dalam cairan logam akibat reaksi kimia selama peleburan, penuangan, dan pembekuan. Cacat struktur tidak seragam akan membentuk sebagian struktur coran berupa struktur cil. Ada deformasi, cacat deformasi dikarenakan perubahan bentuk coran selama pembentukan akibat gaya yang timbul selama penuangan dan pembekuan. Dan juga cacat-cacat tak tampak. Ini biasanya cacatnya itu ada di karena bahan-bahan logamnya itu. Nah, demikian untuk materi tadi. Ini untuk yang die casting seperti itu ya, dan cacat-cacatnya karena pengecoran dan pencetakan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.